hukuman penjara mulai dari 6 bulan penjara sampai maksimal 12 tahun penjara. Dan sanksi denda mulai dari 2 juta rupiah sampai maksimal 12 juta rupiah. Pelanggaran pasal 25 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Tindak pidana dalam berlalu lintas. Tindak pidana dalam berlalu lintas berarti pelanggaran terhadap aturan dan undang-undang yang mengatur lalu lintas jalan yang dapat mengakibatkan sanksi pidana. Pelanggaran ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Tindak pidana dalam lalu lintas mencakup berbagai pelanggaran hukum yang terjadi saat berkendara atau terkait dengan kegiatan lalu lintas. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan, luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian karena kelalaian pengemudi. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ. Beberapa contoh tindak pidana lalu lintas. Pertama, kecelakaan lalu lintas karena kelalaian. Berarti kecelakaan yang terjadi akibat kurangnya perhatian, ketidakhati-hatian, atau kesalahan dalam tindakan pengemudi atau pengguna jalan lain yang seharusnya bisa dihindari. Kelalaian ini dapat mencakup berbagai hal seperti melanggar aturan lalu lintas, tidak memperhatikan kondisi jalan, atau mengemudi dalam kondisi tidak fit. Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi pidana untuk pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan, luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian. Sanksinya adalah pidana penjara dan atau denda sesuai dengan tingkat keparahan kecelakaan, yaitu hukuman penjara mulai dari 6 bulan penjara sampai maksimal 12 tahun penjara. Dan sanksi denda mulai dari 2 juta rupiah sampai maksimal 12 juta rupiah. Contohnya adalah mengemudi dalam keadaan mabuk dan menyebabkan kecelakaan. Tindak pidana lalu lintas yang kedua adalah pelanggaran rambu lalu lintas. Berarti tindakan yang bertentangan dengan aturan atau perintah yang diberikan oleh rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas sendiri berfungsi sebagai petunjuk, peringatan, larangan, atau perintah bagi pengguna jalan untuk menciptakan lalu lintas yang teratur dan aman. Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi untuk pelanggaran rambu lalu lintas seperti melawan arus. Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Tindak pidana ketiga dalam lalu lintas yaitu mengemudi tanpa surat izin mengemudi atau SIM. Berarti seseorang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Tanpa memiliki SIM yang sah dan sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai. Hal ini merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan sanksi seperti kurungan atau denda. Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi untuk yang mengemudi tanpa SIM yang sah. Sanksi bagi yang tidak memiliki SIM, denda maksimal yaitu Rp1 juta
sesuai pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan hukuman penjara kurungan paling lama 4 bulan. Sanksi bagi yang tidak membawa SIM atau lupa atau tidak ada, denda maksimal Rp250.000 dan hukuman penjara yaitu kurungan paling lama 1 bulan. Tindak pidana keempat dalam berlalu lintas adalah melarikan diri setelah kecelakaan atau tabrak lari. Berarti seorang pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak berhenti dan memberikan bantuan kepada korban, melainkan melarikan diri dari tempat kejadian. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum karena melanggar kewajiban seorang pengemudi untuk bertanggung jawab atas kecelakaan dan memberikan bantuan kepada korban. Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi bagi pengemudi yang melarikan diri setelah menyebabkan kecelakaan. Hukuman bagi pelaku tabrak lari adalah pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak Rp75 juta. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur secara tegas mengenai batas waktu untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas ke polisi. Tindak pidana yang kelima yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan. Adalah tindakan yang merusak atau mengganggu kemampuan jalan untuk berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu untuk lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Pasal 25 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi bagi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan jalan atau gangguan pada rambu lalu lintas. Pasal 25 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi bagi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan jalan atau gangguan pada rambu lalu lintas. Pelanggaran pasal 25 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dapat dikenakan sanksi pidana, penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Penting untuk diingat, tindak pidana lalu lintas dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran, tergantung pada seberapa parah pelanggaran tersebut. Yang kedua, tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak. Yang ketiga, penting untuk memahami peraturan lalu lintas dan berkendara dengan aman untuk mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas. Jadi itu tadi beberapa tindak pidana dalam berlalu lintas. Semoga seluruh masyarakat Indonesia melek hukum mengerti betul dengan apa yang sudah diatur oleh negara dalam berlalu lintas agar tidak terjadi tindak pidana berlalu lintas. Yang paling utama adalah jaga keselamatan kita, jaga nyawa kita, karena keluarga kita senantiasa menunggu kehadiran kita di rumah. Saya Kapten Oktobriandi SHMH, advokat dan konsultan hukum, penyambung lidah rakyat. Salam Indonesia Jaya.